para jemaah, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah ini penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Karena Mekah, Ka'bah saja ditempel di Ka'bah patung 360 sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Maka amat sangat sulit bagi masyarakat Mekah meninggalkan agama kesyirikan, agama jahiliyah, untuk diajak mereka menyembah satu Tuhan. Mereka beralasan memilih banyak Tuhan karena mereka punya banyak keperluan supaya Tuhan tidak bingung. Menurut mereka orang jahiliyah namanya bodoh. Aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah Tuhan itu hanya satu? Adalah syai'un ujab, ini sesuatu yang kami ada yang sakit pengen disembuhkan, ada yang sukar pengen dimudahkan, ada yang takut pengen mendapatkan rasa aman. Maka Islam menjawab, Bapak Ibu, walillahil asmaul husna, bagi Allah ada nama yang baik yang sedang ditimpa rasa takut. Ada nama Allah as-salam, ada nama Allah al-mu'min. Yang pengen Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan rezeki, ada nama Allah al-ghani. Yang pengen dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada ar-rahman, ada ar-rahim. Jadi Allah tetap satu, namanya banyak, yang dikenal dengan 99 nama atau asmaul husna. Dengan salah satu nama dari 90 nama itu Anda memanggil Allah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun Anda memanggil, maka baginya ada nama-nama yang baik. Baik, tetapi Rasulullah SAW yang sifatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya apa yang diderita oleh kalian, harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian, bil mu'minina raufur rahim, orang-orang mukmin punya belas rasa kasih dan sayang. Di sini ada ayat menjelaskan harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian. Maka ketika Rasulullah sangat ingin sekali, pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala'allaka ba'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Jangan sampai seakan-akan kamu, wahai Muhammad, sampai mau bunuh diri karena mereka tidak beriman. Sangat ingin, saking inginnya Rasulullah SAW. Maka terpaksa Rasulullah di Mekah ini membagi dakwahnya menjadi 3 bagian. Siapa yang mengerti, yang menyimak sejarah ini, insya Allah imannya bertambah. Yang mau tidur supaya imannya bertambah, minta bimbing kepada mutawif, baca doa sebelum siapa yang mau tidur? Ada yang mau tidur? Oh, ada. Ikut ya. Yang mau tidur supaya perjalanan ini juga berpahala. Tidur di bis, kalau tidurnya ikut sunnah Nabi, baca doa, berpahala juga walaupun tidak ngaji. Kita nggak ngaji. Oh, nggak ada yang minta dibimbing doa sebelum tidur. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, Rasulullah berdakwah samar-samar. Yang dimaksud samar-samar, Rasulullah masih belum mampu siaran atau memviralkan dakwahnya. Jadi yang didakwahi oleh Nabi istrinya pertama, dan dia adalah Khadijah yang wanita pertama beriman kepada Nabi. Poinnya ya. Jadi kalau ditanya wanita pertama yang Islam, Muslim pertama dari wanita, Khadijah binti Khuwailid
istri Nabi yang lebih tua dari Nabi 15 tahun. Kemudian anak angkatnya sendiri Zaid ibnu Harithah. Nah, poin lagi, orang lemah yang pertama masuk Islam adalah Zaid ibnu Harithah, yang dikenal dulu sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah haramkan memakai bin kepada yang bukan bapaknya, maka dinisbatkan kepada ayah biologisnya, yaitu Zaid ibnu Harithah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, 124.000 sahabat yang haji bersama Nabi, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, satu pun namanya di dalam Quran tidak disebut dan tidak dibaca sampai hari kiamat, kecuali anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid ibnu Harithah. Saya baca ayatnya, falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Ayat ini menceritakan tentang pernikahan Zaid dengan Zainab bintu Jahshin, seorang perempuan Quraisy yang sangat mulia, tingkat sosialnya yang tinggi. Kemudian dinikahkan dengan Zaid, anak angkatnya Nabi Muhammad, dan dia adalah orang lemah. Dan Zainab sepertinya tidak suka. Falamma qada Zaidum minha wa tara, ketika Zaid sudah selesai menikah dengan Zainab, zawajnakaha, maka kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Ini menunjukkan bahwa anak pungut tidak sama dengan anak angkat. Kalau anak angkat tidak sama dengan anak asli. Karena kalau anak asli, perempuan yang dinikahi anak, walaupun dicerai, haram bagi bapaknya menikahi mantan istri anak. Demikian juga haram bagi anak menikahi mantan istri bapak dan mantan istri kakek dan seterusnya, karena menjadi mahram yang tidak batal wudu untuk selama-lamanya. Istri bapak cium tangannya, nggak apa-apa. Menantu cium mertuanya, nggak apa-apa, nggak batal wudunya karena menjadi ayah untuk selama-lamanya. Tidak batal walaupun berpisah. Tapi kalau istri anak angkat itu sama orang lain. Makanya mantan istri Zaid ini dinikahi oleh Nabi Muhammad. Siapa namanya? Zainab bintu Jahshin. Ada Zainab lagi bintu Harithah. Ada Zainab lagi. Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Istri paling tua Khadijah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beriman pertama dari orang lemah namanya Zaid. Semua sahabat tidak disebut namanya dalam Quran. Yang haji bersama Nabi 124.000 di tahun 10 Hijriah di Hajjatul Wada. Satu pun gak ada yang disebut namanya dalam Quran. Pernah menjumpai kalimat Abu Bakar? Tak pernah. Kalimat Umar? Tak pernah. Kalimat Utsman, Ali? Tak pernah. Cucu Nabi Hasan dan Husin, putri Nabi Fatimah? Tidak pernah. Tetapi Zaid ini disebutkan ada baca ila yaumil qiyamah. Kemudian yang beriman dari anak muda, pertama Ali bin Abi Thalib, dan dari laki-laki dewasa Abu Bakar. Jadi saya ulangi lagi supaya jadi ilmu pengetahuan. Pertama orang yang beriman dari perempuan namanya siapa? Dari orang lemah namanya siapa? Dari anak laki-laki kecil, anak kecil, anak muda, Ali bin Abi. Dari orang dewasa, Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah, ini ilmu bisa menjadi tambahan iman. Mau tidak mau, kalau sudah masuk ilmu itu, maka menjadi tambahan iman. Kemudian Rasulullah kan ini fase pertama, tidak berani, belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terang-terangan dalam dakwah. Namanya dakwah samar-samar. Kemudian Abu Bakar ini setelah Abu Bakar masuk Islam, ternyata Abu Bakar bisa mengislamkan 5 besar sahabat. Dan ada 10 besar sahabat.